Ke kasus lainnya pemirsa, kematian Brigadir Nur Hadi masih menjadi sorotan. Usai atasannya ditetapkan sebagai tersangka, sosok wanita cantik juga disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. Dua orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Kami lakukan pemeriksaan dalamnya kami temukan ada luka memar atau resapan darah di kepala bagian depan maupun di kepala bagian belakang. Kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Itu yang pertama. Kemudian pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencegahan. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait dengan kasus kematian Brigadir Nur Hadi, Komisioner Kompolnas Khairul Anam meminta kedua perwira polisi dihukum berat. Kasus ini harus dibuka terang. Apakah memang peristiwanya terkait perilaku? Artinya memang perilaku yang tidak baik oleh mereka, para anggota, sampai hilangnya nyawa? Ataukah ini peristiwa-peristiwa yang masih ada sangkut pautnya dengan tugas dari anggota tersebut yang menjadi korban? Nah itu harus menjadi titik terang dulu. Yang kedua, apakah ini semata-mata penganiayaan sampai hilangnya nyawa? Ataukah ini pembunuhan? Ataukah ini pembunuhan berencana? Nah, standing itu juga harus dijelaskan. Ya, saya kira problem ini penting. Yang ketiga, bagi kami Kompolnas, kami berharap ya seberat-beratnya. Terakhir, kami berharap ya sinergi antara polisi, jaksa sama hakim dalam konteks melihat kasus ini juga clear. Ya, oleh karenanya kami sih berharap ya untuk pembelajaran siapapun kepolisian di Republik Indonesia ini, harapannya adalah sanksinya seberat-beratnya. Kalau dia terbukti bersalah, tidak boleh kompromi. Informasi lainnya pemirsa, polisi bekuk pengedar narkoba di Jalan Trans Sulawesi Konawe Utara dalam aksi kejar-kejaran dramatis. Pelaku nekat menabrak blokade polisi untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pengedar narkoba terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Sebelum tersangka berusaha kabur dari kejaran polisi dengan cara menabrak mobil polisi. Namun usaha mereka gagal, polisi berhasil menangkap tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya. Polisi pun langsung menggeledah mobil tersangka, 2 bungkus sabu seberat 16 gram berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan 1 orang tersangka, sementara yang lainnya tidak terlibat sama sekali. Upaya paksa, termasuk sudah melakukan penggeledahan dan setelah kami melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dimasuk, kami temukan beberapa barang bukti narkotika dan non-narkotika. Pelaku kini sudah mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi. Korban diduga tewas karena dibunuh saat berlibur bersama 2 orang atasannya berpangkat perwira.
Setelah mendapatkan tekanan publik karena penanganan kasusnya dinilai berjalan alot, polisi akhirnya menetapkan 3 orang tersangka terkait dengan tewasnya anggota Propam Polda NTB. 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira dan merupakan atasan korban yakni Kompol Y dan Ibda H. Sementara satu lainnya adalah wanita berinisial M, yakni teman salah seorang tersangka. Polisi pun menyebut motif para tersangka menghabisi nyawa korban diduga karena cemburu dan tersinggung. Karena korban sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka. Masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. Fakta-fakta baru terungkap dalam kasus kematian tragis Brigadir Nur Hadi di Gili Trawangan, Lombok Utara. Penyebab kematian korban ternyata akibat adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh atasannya. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak. Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan.